Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Apakah sahabat ingin memaksimalkan hasil panen tanaman sahabat? Jika ya, sahabat berada di tempat yang tepat. Pada video kali ini, kami akan membahas pentingnya unsur-unsur hara mikro dalam pertumbuhan tanaman. Unsur-unsur ini mungkin kecil dalam jumlahnya, tetapi perannya sangat vital dalam metabolisme tanaman. Sebelumnya pada video part 1 kita telah membahas 1-4 unsur hara mikro, dan pada part kedua ini kita akan lanjutkan dengan yang kelima dan selanjutnya. Mari kita telusuri bersama-sama peran serta gejala defisiensi serta kelebihannya, sehingga sahabat dapat memastikan tanaman sahabat mendapatkan nutrisi yang tepat. Mari kita mulai. Unsur hara mikro yang kelima adalah boron atau B. Unsur hara mikro B ini dimanfaatkan tanaman dalam bentuk H3BO3 atau BO3 2-min. Rata-rata ditemukan 0,02% dari bobot kering tanaman. Sifatnya tidak mobile dalam tubuh tanaman, tetapi mobile di tanah. Fungsi fisiologisnya diantaranya adalah yang pertama, berperan dalam pengangkutan zat gula dalam tubuh tanaman. Yang kedua, menunjang metabolisme K dan Ca. 3. Berperan dalam sintesis asam nukleat. Yang keempat, berperan dalam pembentukan sel-sel tunas, tepung sari, bunga, dan akar. Yang kelima, berperan dalam pembentukan lignin, selulasa, hemiselulasa, dan pektin. Pengaruh unsur hara mikro boron ini pada tanaman diantaranya: yang pertama, pembentukan bobot dan kualitas panen, serta kadar gula. Yang kedua, menunjang perkembangan tunas-tunas apikal atau titik-titik pertumbuhan. Yang ketiga, menunjang proses pembentukan putik sari dan penyerbukan bunga. Yang keempat, stabilitas dinding sel tanaman sehingga kokoh dan tidak mudah rebah. Gejala defisiensi dari unsur B ini adalah: yang pertama, pucuk-pucuk atau tunas apikal mengkerut, tidak mampu berkembang. Yang kedua, pada tanaman buah berakibat kulit tipis, keriput, dan mudah busuk. Kadangkala terjadi penggabusan pada buah. Yang ketiga, pada tanaman serealia atau padi dan gandum mengakibatkan bulir hampa atau kosong. Yang keempat, tepung sari hanya terbentuk sedikit sehingga proses pembuahan kurang. Sedangkan dampak kelebihan unsur hara mikro boron ini adalah: yang pertama, gejala keracunan boron yang paling sering terjadi adalah penuaan dini hingga kematian sel-sel yang didahului dengan klorosis, mulai dari daun muda. Yang kedua, hasil panen berasa agak pahit. Yang ketiga, kadang terjadi keluarnya getah pada tanaman yang keracunan boron. Boron banyak dibutuhkan pada masa generatif pada tanaman serealia seperti gandum, padi, dan jagung, dan juga tanaman yang menghasilkan rasa manis. Unsur B ini lebih bersinergi jika diberikan bersama dengan unsur K untuk menghasilkan kualitas dan bobot serta kuantitas panen yang prima. Fokus K merupakan produk yang mempunyai spesialisasi untuk hal tersebut. Unsur hara mikro yang keenam adalah molybdenum atau MO. Dimanfaatkan tanaman dalam bentuk MOO4 2-min. Sifatnya tidak mobile dalam tubuh tanaman, tapi sedikit mobile di tanah. Fungsi fisiologisnya adalah: yang pertama,
menunjang pengikatan unsur N dari udara oleh bakteri bintil akar, terutama pada tanaman legum. Yang kedua, sebagai katalisator yang mereduksi unsur N sehingga mudah diserap tanaman. Pengaruhnya pada tanaman adalah: yang pertama, dibutuhkan oleh tanaman-tanaman yang berbintil akar atau legum pada tanaman sayuran. Yang kedua, perkembangan bakteri rhizobium sebagai penambat lebih optimal sehingga menghemat pupuk N anorganik. Gejala defisiensi dari MO ini adalah: yang pertama, pada tanaman legum pembentukan bintil akar terhambat sehingga menimbulkan kekahatan unsur N. Yang kedua, terjadi mati pucuk pada tanaman sayuran. Yang ketiga, pertumbuhan tanaman tidak normal. Sedangkan dampak kelebihannya adalah warna daun memucat, kemudian menguning diikuti kematian sel-sel dari sel-sel yang muda. Unsur MO ini sangat sedikit dibutuhkan oleh tanaman, namun pada beberapa tanaman legum dan sayuran cukup penting. Pada tanaman hidroponik, defisiensi unsur MO ini lebih jelas terlihat dibandingkan tanaman di lahan konvensional. Ketersediaannya dipengaruhi oleh pH media, di mana pada media atau tanah yang asam akan membatasi ketersediaan MO. Unsur hara mikro yang ketujuh adalah klorin atau Cl. Dimanfaatkan dalam bentuk Cl. Rata-rata ditemukan 0,01% dari bobot kering tanaman, bersifat mobile dalam tanaman maupun di tanah. Fungsi fisiologisnya adalah: yang pertama, mengatur tekanan osmosis dalam tubuh tanaman dan pembentukan penutupan stomata. Bahan pembentuk asam yang merupakan hormon auksin alami. Yang ketiga, memacu pemecahan molekul air atau H2O dalam proses fotosintesis. Pengaruh unsur Cl pada tanaman diantaranya menjaga kadar air dalam tubuh tanaman dan meningkatkan pembentukan klorofil. Gejala defisiensi unsur hara Cl ini adalah: yang pertama, kelayuan tanaman. Yang kedua, klorosis atau warna daun seperti tembaga. Yang ketiga, nekrosis. Sedangkan dampak kelebihan unsur hara mikro ini adalah: yang pertama, jika Cl bersenyawa dengan kation membentuk kristal garam, maka akan menjadi higroskopis pada cuaca kering, menyebabkan plasmolisis pada tanaman. Yang kedua, terlalu tingginya kadar air sel-sel tanaman sehingga mudah bocor. Yang ketiga, hasil panen mudah menyusut. Yang keempat, penyerapan larutan pupuk berkurang. Keracunan unsur Cl lebih sering terjadi daripada kekahatan. Unsur klor dibutuhkan terutama oleh tanaman yang mengandung serat seperti kapas dan rosella. Unsur hara yang kedelapan adalah silikon atau Si. Unsur hara mikro ini dimanfaatkan tanaman dalam bentuk SiOH4. Lebih diperlukan untuk tanaman padi-padian atau monokotil. Sifatnya sedikit mobile dalam tubuh tanaman dan tidak mobile di tanah. Fungsi fisiologisnya merupakan salah satu komponen dinding sel tanaman monokotil atau Gramineae atau padi-padian. Pengaruhnya pada tanaman adalah: yang pertama, memperkuat dinding sel tanaman sehingga lebih kokoh dan tidak mudah terserang patogen. Yang kedua, membentuk lapisan film pada permukaan tanaman untuk menghambat sinar UV berlebihan. Gejala defisiensi unsur hara silikon ini diantaranya: yang pertama, gejala defisiensi hanya bisa ditemukan pada tanaman padi-padian atau monokotil. Tanaman mudah rebah, lemas, tidak tahan cuaca panas, dan mudah terserang patogen. Yang kedua,
pada tanaman dikotil tidak ditemui adanya gejala defisiensi Si atau silikon. Sedangkan dampak kelebihannya adalah pemberian pupuk silika larut air yang melebihi dosis menyebabkan tanaman terlalu kaku dan kadang terjadi plasmolisis jika cuaca terlalu terik. Sumber dari unsur hara mikrosilikon ini adalah dari sisa abu vulkanik dan sisa-sisa tanaman yang mengalami proses alkalinasi dalam bentuk larutan tersedia dalam produk silosel. Silika tersedia melimpah pada tanah dalam bentuk mineral karena Si merupakan bahan mayor pembentuk kerak bumi. Pada banyak tanaman dikotil, unsur Si tidaklah esensial. Namun, pemberian tambahan Si pada tanaman yang mempunyai manfaat sebagaimana tersebut di atas. Dengan memahami jenis-jenis unsur hara yang penting bagi tanaman berikut karakteristiknya, semoga para rekan petani dapat lebih efisien dan efektif dalam pemberian pupuk, serta lebih akurat mengenai gejala defisiensi maupun toksisitas yang terjadi pada tanaman. Itulah tadi pembahasan singkat tentang unsur hara mikro dan perannya dalam pertumbuhan tanaman. Kami harap informasi ini bermanfaat bagi sahabat sebagai petani untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen tanaman sahabat. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan tekan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru seputar pertanian dan teknik bercocok tanam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu dalam bercocok tanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.